Yang gue sukanya lagi, dia ada quick shifternya. Nyentuh angka 100 km per jam itu sangat cepet banget. Funnya itu kenapa? Karena pasti torsinya sih yang gue kaget, speknya itu torsinya tuh. Ya, halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Dan video kali ini gue pengen ngebahas sebuah motor terbaru yang telah di launching oleh KTM Indonesia, yaitu KTM Adventure 390. Ini speedometernya dia sudah full digital, kalian bisa lihat. Nah ini kebetulan untuk speedometernya dia kayak ada dua mode gitu, mode malam sama mode siang. Kalau misalnya pada dasarnya di speedometer KTM Adventure 390 ini sih komplit ya keterangannya ya, ada speedometer, odometer, ya bla bla blanya banyak. Cuman yang istimewanya lagi adalah dari menu-menunya. Jadi di sini tuh benar-benar menurut gue sih canggih ya untuk di kelas Adventure entry level, yang dimana menawarkan menu-menu seperti kayak layar TFT, full LCD, dan ada menu-menu yang dimana kalian bisa otak-atik seperti layaknya smartphone ya, untuk setupnya seperti apa, tampilannya pengennya kayak gimana. Jadi menurut gua sih ketika kalian membeli motor ini sih ya wajib ya untuk kalian ngecek satu-satu menu-menu apa aja sih yang ada di motor ini, karena benar-benar supaya biar kalian tuh mengerti gitu isinya apa aja, bergunanya buat apa aja. Jadi ya paling gitu aja sih. Motor ini memiliki spek engine 1 silinder. Kenapa 1 silinder? Karena memang dia motor adventure, yang dimana dia untuk sebagai motor entry level adventure, menurut gua ini cukup killer juga speknya. Kenapa? Karena kalian harus dengerin dulu. Dia speknya itu 390 cc, tapi lebih tepatnya dia itu cc-nya 373,2 cc, yang dimana dapat menghasilkan output power 44 horsepower dan torsi 37 Nm. Dari segi engine menurut gue ini udah cukup overkill juga sih untuk di kelasnya ya, karena memang untuk kompetitor sendiri cuma ada satu doang kompetitornya, yaitu dari pabrikan Jerman, BMW G310 GS. Dan KTM menjawabnya dengan Adventure, karena KTM juga memiliki klan Adventure-nya sendiri untuk motor-motor yang memang untuk touring, untuk yang jalan-jalan seperti ini. Seperti kalian bisa lihat nih gambarnya, Adventure dari klan kakaknya yang Super Adventure, sama yang ini juga nih 790 Adventure. Yang gue suka dari motor ini selain dari speknya ya, jadi memang benar-benar menyematkan fitur-fitur layaknya motorsport modern, karena juga KTM basicnya juga lebih ke motor-motor sport ya. Seperti kalian bisa lihat di situ ada KTM RC, ada KTM Duke, yang dimana terus diaplikasikan ke motor adventure-nya. Yang gue sukanya lagi, dia ada quick shifternya. Quick shifternya itu nggak cuma ke atas doang, tapi ada auto blipper juga atas bawah, yang dimana orang Indonesia pasti sangat suka banget dengan fitur itu. Kenapa? Karena ya memang bikin nagih cuy. Remnya sendiri kalau KTM dia biasanya menggunakan Biber tuh, dan remnya sendiri juga sudah model radial, model radial monoblok gitu, yang dimana harusnya sih pakem ya. Tapi untuk performanya sendiri nggak kalah jauh, pakem-pakem juga. Cuman untuk nanti test ride-nya menyusul, karena hari ini masih sebatas video launchingnya aja. Dan dia sasisnya sendiri menggunakan sasis tubular, yang dimana kalau KTM sendiri lebih akrab dengan sasis tubular untuk seri-seri produknya mereka, termasuk moge-mogenya ya. Jadi dia selalu menggunakan sasis tubular, bahkan untuk motorsportnya gitu, yang dimana menghasilkan handling yang ringan, lincah, dan ini bobotnya sendiri untuk berat kosongnya itu kurang lebih 158 kilo. Ini cukup ringan, dan kalau misalnya diisi dengan bensin, oli segala macam, beratnya jadi 175 kiloan lah. Dan itu dengan power 44 horsepower dan torsi yang cukup besar, bukan cukup lagi ya, udah besar banget, 37 Nm. Untuk di kelasnya sih ini overkill, nyentuh angka 100 km per jam itu sangat cepat banget. Nah ini lampu-lampu semuanya dari lampu sen, lampu depan, terus belakang itu full LED.
Jadi apa namanya, lebih terang ketika di malam hari dan di siang hari. Dan untuk bannya sendiri OEM-nya menggunakan ban Metzeler. Ini dari Metzeler yang dimana juga pabrikan ban yang bagus, dan modelnya itu adalah steel radial. Jadi ukuran depan 100, belakang 130, dan ini dia menggunakan velg cast wheel. Nah, yang gue sukanya lagi karena memang dia karakter adventure, detail-detail seperti footstep. Dia benar-benar mengaplikasikan layaknya footstep untuk motor-motor off-road ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, karena kalau misalnya motor off-road itu rata-rata untuk footstepnya sendiri dia modelnya bergerigi gini. Kenapa modelnya begini? Karena biar kaki itu pasti kan kalau misalnya off-road kalian pakai sepatu yang proper ya. Nah, itu tuh bertujuan untuk biar lebih ngegrip ketika misalnya kalian lagi off-road, karena pasti kalau off-road kalian posisi ridingnya akan cenderung lebih berdiri gitu ya, nggak duduk gitu, pasti berdiri. Jadi patut diapresiasi. Lalu untuk model knalpotnya standarnya seperti ini bentuknya, cuman lucu aja bentuknya seperti ini. Yang kalian penasaran nih, katalisnya segede gaban gini kelihatan banget di sini. Jadi dia bisa lah nih model slip on nih. Kalau misalnya kalian mau berniat ganti knalpot slip on, kalian bisa tinggal ganti mufflernya aja. Atau kalau misalnya full system ya tinggal langsung ganti seluruh header dan katalisnya pasti dilepas. Untuk shocknya sendiri dia belakangnya monoshock, lalu yang depan upside down ya. Upside downnya ini dari WP suspension, karena kalau KTM pasti OEM-nya dari WP. Apalagi oh ya, dia bisa di ini nih, di adjustable, tinggal diputer-puter aja preload dan kompresinya. Dan untuk fungsi kanan kiri beda. Dan yang lebih gue sukanya lagi adalah, jadi ini kalau misalnya kita nyalain, nah area-area ini tuh nyala nih ya. Sebenarnya fitur ini udah kita kenal dari ini ya, dari Bajaj, tapi diaplikasikan di sini tuh ini keren banget sih. Jadi kalau misalnya malam hari kalian nggak akan pernah ketukar tuh tombol-tombol mana yang kalian pengen pencet, karena di sini ada keterangan lampu-lampunya segala macam. Jadi apa namanya, bikin jelas buat si rider. Lalu untuk tangki bensin, dia ini kapasitas bensinnya itu 14,5 liter. Lanjut kita ke bahas speedometer yang tadi udah kita awal, karena dari motor ini yang gue terpukaunya itu juga salah satunya adalah speedometer, yang dimana dia menampilkan full digital TFT color screen. Di kelasnya ya dia sendiri doang sih yang TFT color screen, karena yang lainnya masih belum berwarna ya, layarnya masih sekedar putih abu-abu gitu. Dan yang gue suka di sini ada keterangan kill switch, yang dimana sekarang lagi kill switch. Dan kalau misalnya di normalin, hilang dia. Dan karena motor ini berada di Indonesia, pastinya harus ada peraturan yang dimana mewajibkan sepeda motornya menaruh plat depan dan plat belakang. Kalau plat belakang sih udah normal lah ya, kalian bisa langsung aja lihat dari spatbor belakangnya. Cuman untuk yang penaruhan plat depan ini, menurut gua KTM cukup jenius. Kalian bisa lihat penaruhan plat depannya di bawah headlamp, bukan di atas itu, karena pasti akan lebih sukanya di sini. Cuman yang lebih kerennya lagi, ini bisa lepas pasang nih. Seenggaknya platnya sih nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Kalau misalnya terlalu ke atas ngalangin lampu, kalau terlalu ke bawah kena si spatbor. Jadi serba salah sih. Jadi ya paling itu aja. Dan oh iya, untuk fitur-fitur elektronik, motor ini ada riding mode, ada traction control, ada apa namanya ABS, ada quick shifter. Ya pokoknya fitur-fitur yang kalian harapin deh, kayak fitur elektroniknya. Cuman bedanya tidak seperti motor sport ya, yang dimana kayak misalnya traction control dia tidak bisa di adjust levelnya, jadi cuma sekedar on off. Terus riding mode dia cuma ada dua pilihan, on road atau off road. Road atau off road. Terus untuk ABS mungkin ini spesialnya ya, spesialitinya karena dia motor adventure, ada dua pilihan, yaitu dimatikan atau dihidupkan. Jadi kalau misalnya kalian pakai di off road, sebaiknya sih ABS-nya dimatiin karena biar nggak ngeganggu traksi dari si motornya. Terus ada engine guard-nya di sini, kayak undercowl-nya gitu. Kalian bisa lihat sini. Dan ini untuk standarnya. Nah, ini untuk standarnya. Nah, ini untuk radiatornya. Untuk yang versi adventure dia lebih apa namanya, lebih menukik gitu, lebih melengkung. Seperti kayak kakaknya di situ yang 790, lebih menukik, lebih melengkung. Nih.
Dan yang pastinya untuk masalah heat issue harusnya ini lebih refine ya ketimbang yang versi Duke 390. Jadi seharusnya dari segi engine, segi suhu, segi apapun itu motor ini lebih refine ketimbang yang KTM Dux 390. Oke, kali ini gue mau nyoba naikin motor ini, ngerasain gimana sih ergonominya dari si Adventure 390 ini. Oke, jadi seperti ini. Posisinya sih terbilang nyantai, tegak, karena stangnya juga lebar. Terus ini modelnya fat bar tinggi. Untuk dari segi kaki footstep, dia nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu ke depan. Tidak terlalu ke depan untuk sesi kakinya. Jadi menurut gue untuk riding nyantai sih ini berasa enak ya, nyantai. Yang pasti sih untuk dipakai jarak menengah atau jarak jauh, kalian pakai motor ini sih tidak cepat capek. Dan untuk masalah seat height ini ketinggiannya 855 mm. Kalau gua udah pasti nggak mungkin nyampe, paling 1 kaki lah. Itu juga rada jinjit. Tapi harusnya dengan bobot yang relatif ringan untuk kelas adventure, harusnya kalian nggak akan pernah mempermasalahan itu. Gue bisa ngerasain kalau misalnya touring pakai motor ini, karena nggak akan cepet capek. Gue rasa sih fun ya. Funnya itu kenapa? Karena pasti torsinya sih yang gue kaget, speknya itu torsinya itu 37 Nm. Harusnya sih jambak banget sih dengan ukuran motor yang seperti ini. Dah, itu aja. Begitulah untuk pembahasan ergonomi. Gue kelupaan ternyata di sini ada ini ya, voltmeter ini apa namanya, volt chargernya gini. Dia 12 volt di sini. Wih, tinggal beliin adapternya, kalian bisa langsung ngecas HP, terus taruh clip onnya di sini deh, buat naruh GPS atau apa. Terus fitur detail menariknya lagi untuk masalah handle rem, handle kopling, dia sudah ada levelannya, jarak jauhnya ini, jadi bagus. Terus sama sudah ada mudguard, spionnya model KTM gini normal. Cuman overall sudah full package banget. Dan dari semua fitur spek yang sudah gue jelasin dari awal video sampai sekarang, ini dihargai seharga 119 juta on the road Jakarta. On the road cuy, bukan off the road ya, 119. Menurut gue sih itu good deal banget sih. Dengan spek yang dia punya, fitur yang dia punya, gue rasa sih ini good deal banget. Dan gue rasa pasti para pecinta touring akan ngelirik motor ini sih. At least seenggaknya kompetitornya BMW G310 GS udah nggak bisa bermain sendiri lagi karena sudah ada temennya dari KTM. Oke, pokoknya seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga videonya berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.